menggunakan kapal pesiar dalam hal ini Costa dan Aida. Tetapi selain itu boleh ya Ira ya, Gary ya, saya memperkenalkan lebih jauh lagi Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta. Artinya bahwa kami tidak hanya bergerak di bidang pelayanan pasien sakit ataupun pasien medical check-up saja, tetapi di era pandemi ini kami juga banyak layanan-layanan lainnya yang ibaratnya itu teman-teman tidak perlu takut ke rumah sakit, tetapi kami pun juga bisa mendatangi teman-teman ke rumah. Artinya sahabat-sahabat semuanya tetap bisa stay di rumah saja, duduk manis di rumah saja, tinggal calling kami Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta. Kami dengan segera dan senang hati dengan protokol kesehatan yang kami lakukan menuju ke rumah Anda. Dan selain itu, kami juga memiliki yang namanya layanan telemedicine. Jadi kalau seandainya teman-teman dan sahabat Alfa, semua yang join di sini ingin berkonsultasi kepada dokter kami, tetapi masih ada kekhawatiran untuk datang ke Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta, tinggal kontak layanan telemedicine kami. Insya Allah, teman-teman dan sahabat semuanya dapat berkomunikasi face-to-face seperti yang kita lakukan pada siang hari ini. Baik, wah keren banget Pak Giri ya. Tuh langsung tinggal telepon, disamperin ke rumahnya ya dok ya? Betul, telepon duduk manis, petugas kesehatan yang akan ke sana. Atau telepon duduk manis, kemudian bisa langsung berkomunikasi dengan dokternya melalui media online seperti ini. Keren banget ya, jadi bisa dipesan secara online. Oke, ya. Dok, jadi tema kita hari ini adalah essential tips atau tips-tips penting untuk sanitasi secara efektif ya Pak Giri ya. Jadi kan di tengah pandemi kayak gini penting banget sanitasi itu ya dok ya. Nah kita pengen tahu nih, kira-kira menurut Ibu Dokter Selvi itu sanitation itu bagaimana sih? Apa sih sanitation yang bagus itu yang bagaimana? Oke, kalau kita bicara sanitasi pada waktu pertemuan kita sebelumnya dengan Alfa bahwa pembahasan hari ini adalah masalah sanitasi. Saya mencoba melemparkan topik ini ke beberapa sahabat juga, dan ternyata persepsi sanitasi itu masih banyak yang berbeda-beda. Banyak yang menanggapi bahwa emang dokter mau bicara masalah jamban, dokter mau bicara masalah sampah, dokter mau bicara masalah lingkungan yang kotor, dokter mau bicara masalah air minum. Jadi masyarakat kita masih menganggap bahwa sanitation itu adalah semacam objeknya. Padahal sebenarnya sanitasi itu memiliki arti yang lebih komplit. Kalau menurut Edward Scott Hopkins menyatakan bahwa sanitasi merupakan cara pengawasan terhadap faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh pada kesehatan manusia. Dengan kata lain adalah sanitasi itu merupakan perilaku manusia yang sengaja untuk membudayakan kebiasaan hidup bersih dan sehat untuk mencegah manusia terkontaminasi bahan berbahaya dengan harapan menjaga dan memperbaiki kesehatan manusia. Artinya sanitasi adalah perilaku, bukan hanya bicara jamban, bukan hanya bicara lingkungan, bukan hanya bicara sampah, tetapi objeknya adalah kita manusia yang berperilaku seperti itu. Waduh, jelas sekali ya Pak Giri ya. Jadi sanitasi itu sebuah perilaku ya dok ya. Betul. Yang seharusnya dilakukan dari dahulu. Bukan objeknya. Bukan objeknya. Oke, ya jadi itu sebuah perilaku. Nah, untuk sebelum kita lanjut, teman-teman yang mau bertanya langsung ke Dokter Selvi, mumpung ini eksklusif langsung dari RS Pelabuhan Jakarta, silahkan komen aja. Nanti kita akan pilih di akhir session untuk bisa langsung dijawab sama Dokter Selvi-nya, gitu ya. Oke, jadi tadi kan dokter bilang kalau sanitasi adalah sebuah perilaku. Nah, sanitasi ibaratnya lagi viral-viralnya nih dok. Sekarang ini ya kan orang-orang lagi benar-benar membahas sanitasi di mana-mana. Cuma yang sekarang lagi benar-benar dibahas adalah cara mencuci tangan atau mencuci tangan sesering mungkin, gitu ya dok ya. Itu harus kita biasakan di era new normal yang dimana kita masih dalam kondisi pandemi corona seperti ini.
Cuci tangan memang berdasarkan arahan dari Kementerian Kesehatan, sebaiknya sesering mungkin mencuci tangan itu adalah sesuatu yang baik. Apalagi sebelum dan sesudah kita menyentuh suatu objek. Sesering apapun kita mencuci tangan, tidak akan menyebabkan atau menimbulkan apapun pada tangan kita. Tetapi sesering mungkin mencuci tangan, maka kesehatan tangan akan jauh lebih terjaga. Seperti itu, Ira. Jadi tidak ada referensi yang mengatakan bahwa nanti kalau sering-sering cuci tangan, tangannya jadi besar loh, ya kan? Jadi nanti kalau perempuan mau salaman dengan laki-laki, aduh tangannya nanti kasar. Tidak ada. Ya, setuju nggak Gary? Lo sebagai laki-laki di situ setuju ya? Setuju banget. Pasti Gary akan di musim begini pasti akan lebih bertanya, lu udah cuci tangan belum? Kalau nggak cuci tangan, walaupun lu cantik, lu nggak boleh salaman sama gue. Betul nggak? Nih yang join, kira-kira kok nggak ada yang komen? Bener nggak ya? Bener ya Gary ya? Jadi itu bisa disimpulin untuk cuci tangan sendiri bukan hanya ketika masuk kantor dan keluar kantor aja ya. Jadi ketika kita mau bepergian atau 1 jam sekalipun cuci tangan bisa dilakukan, Dok ya? Ya, intinya pada saat kita menyentuh sesuatu objek, ya, objek kan tidak, ya suatu objek. Misalnya Gary habis bersentuhan dengan Ira juga objek, berarti Gary harus cuci tangan, betul? Kemudian Gary keluar dari ruangan meeting, kemudian memegang handling pintu, setelah itu Gary harus mencuci tangan. Setelah cuci tangan pegang handling pintu, Gary duduk di meja. Sebelum duduk di meja, Gary menyentuh komputer, tapi kemudian Gary mau makan. Ira mau makan, tetap harus cuci tangan. Jadi dalam 5 menit bisa 5 kali cuci tangan karena 5 kali menyentuh objek. Berarti tergantung berapa banyak kita menyentuh objek ya, Dok ya? Iya, betul. Kalau ternyata kita tidak menyentuh apapun dalam seharian, misalnya berjalan kita mungkin begini gitu ya, terus ketemu orang begini gitu ya, tidak menyentuh apapun begitu ya, ya tidak perlu harus cuci tangan karena tidak ada yang disentuh. Betul nggak sih? Betul. Setuju nggak sih? Setuju nggak guys yang join di sini? Setuju nggak guys? Itu ditanya sama dokternya ya. Jadi tadi dokter juga mention walaupun sering cuci tangan nggak akan bikin tangan kasar ya, Dok ya? Nggak akan. Oke. Karena sifatnya ya, karena sebaiknya memang mencuci tangan yang sering itu menggunakan air. Karena air itu adalah pH-nya adalah pH normal ya. Tetapi kalau menggunakan hand sanitizer memang memiliki kandungan alkohol. Jadi terkadang untuk kulit-kulit sensitif alkohol yang 70% itu memang membuat efek kering terhadap tangan. Tapi tidak ada masalah karena memang yang kita sarankan sekarang adalah mencuci selama masih ada air mengalir, gunakanlah air mengalir. Hand sanitizer sifatnya adalah alat atau media pencuci tangan di mana air mungkin tidak gampang kita temui pada saat itu, seperti itu. Oke. Jadi hand sanitizer itu sebenarnya fungsinya sendiri kalau kita lagi jauh dari tempat cuci tangan bisa pakai hand sanitizer dulu gitu. Iya, betul. Tadi dokter sempat bahas nih kegiatan Gary sama Ira kalau di kantor harus cuci tangan bisa jadi 5 kali atau bahkan lebih. Untuk teman-teman yang lain kan mungkin ada tempat kerjanya di hotel atau di mana-mana, itu protokolnya yang sekarang yang kita sebut new normal ya, Dok ya. Itu gimana sih sanitasi di lingkungan kerja supaya efektif? Oke. Sanitasi new normal itu kan adalah skenario baru ya. New normal ini adalah skenario baru dari sanitasi karena menyikapi pandemi corona di mana kita berharap dengan tatanan yang baru tetap kita menjadi orang yang produktif tetapi kita aman dari virus yang saat ini masih menyerang kita mengingat vaksinnya sampai saat ini masih dalam proses penelitian. Jadi tadi seperti yang Ira tanya, apakah kemudian sanitasi ini akan berlaku sama di kantor, kemudian apakah berlaku sama juga mungkin di restoran, ataukah berlaku sama juga di hotel, atau mungkin untuk para kru kapal yang bekerja di kapal, apakah juga sama? Sejauh ini dari rekomendasi Kementerian Kesehatan dan WHO sama. Intinya adalah mencuci tangan, menggunakan masker, dan kemudian menjaga jarak dan tidak mendekati area kerumunan.
Kalau dulu mungkin orang banyak kerumunan, kita makin nimbrung, ya kan? Semakin banyak yang kerumunin, semakin banyak yang nimbrung. Tapi kalau sekarang itu jadi pertanyaan, semakin banyak orang kerumunan, lebih baik kita menghindari. Seperti tadi kita bicara sanitasi adalah perilaku, maka yang paling penting adalah kitanya, bukan lingkungannya. Lingkungannya kalau memang lingkungannya memang orang berkerumun, tapi perilaku kita tidak menginginkan berada dalam kerumunan itu, maka automatically tidak akan ikut dalam kerumunan itu. Makanya kita bilang ini new normal, tatanan baru, tatanan yang sebelumnya sudah kita lakukan, tetapi dengan skenario baru, dengan desain. Oke. Jadi bisa disimpulkan yang pertama adalah selalu cuci tangan, kemudian menggunakan masker ya, kita pakai masker ya Bu ya. Iya. Kemudian yang ketiga adalah menjaga jarak. Jadi teman-teman bisa lihat ini kita ada jarak. Betul. Ya, tetap sanitasinya dijaga. Oke, jadi menjaga jarak dan menjauhkan diri dari kerumunan itu termasuk perilaku sanitasi ya dok ya? Iya, betul. Betul. Oke. Jadi kalau saya bicara dengan pasien saya, si pasien itu kan akan lebih nyaman kalau dia bisa lebih dekat dengan dokternya. Tapi kalau sekarang kan kita bikin line ya, batasan bahwa ibu boleh duduknya di situ saja, tidak boleh mendekat. Saya suka bercanda dengan pasien-pasien yang datang, saya sampaikan, Kak, kalau zaman sekarang makin jauh itu makin oke. Makin jauh itu menunjukkan kita makin sayang. Ya kan, dulu kan, kalau kita makin dekat itu menunjukkan bahwa kita interest, bahwa kita peduli. Sekarang justru makin jauh itu artinya kita peduli, ya kan? Peduli terhadap pasien, ya peduli terhadap pasien supaya dia tidak terkontaminasi dengan kita tenaga medis yang sudah berbaur dengan pasien-pasien lainnya. Dan jangan sampai juga pasien yang kita tidak tahu apakah beliau adalah salah satu OTG yang dikenal dengan tanpa gejala, ternyata hanya bisa menimbulkan gejala tersebut ke kita. Jadi kalau orang dulu semakin menjauh itu, kalau dokter kayaknya kalau periksa pasien tuh kalau dulu ya, ini dokter kok jijik banget sih periksa gue, betul ya? Bener nggak sih? Iya. Ya itu ya, kayaknya kalau dokter makin dia menjauh, si pasien akan bilang gini, itu dokter kok kayaknya nggak respect banget sih sama gue, banget sih lihat gue, ya kan? Tetapi di era new normal ini, tatanan baru ini justru terbalik. Semakin jauh dokter itu menunjukkan bahwa dokter itu sayang kepada pasiennya, menunjukkan bahwa dokter itu aware, dokter itu peduli pada pasiennya, karena dia tidak ingin bahwa dia sebagai orang kesehatan yang sudah berkontak dengan banyak pasien sebelumnya, seketika dia menyentuh pasien ini, kemudian dia membawa sesuatu yang diberikan lagi kepada pasien ini, begitu. Oke, jadi menarik sekali nih kata-kata dokter. Pesannya ya, semakin jauh semakin peduli ya dok ya, gitu. Jadi nggak boleh tersinggung Pak Giri gitu. Jadi kalau misalnya Pak Giri ke dokter terus dokternya jauh-jauh, nggak boleh tersinggung karena itu menjaga sang pasien ya dok ya. Iya, gitu. Oke, tadi masih bahas di sekitar new normal gitu ya. Ini karena memang orang sekarang lagi aware banget sama kebersihan, sama sanitasi karena pandemi ini. Tapi selain cuci tangan, itu apalagi sih dok kira-kira yang harus sebenarnya nggak boleh dilewatin sama orang-orang? Oke. Masker. Budaya menggunakan masker, menggunakan masker. Ya. Kalau dulu masker itu paling dibutuhkan ya. Oke. Jadi selain hand sanitizer, tadi masker. Masker. Ya, oke. Ya, masker. Jadi kalau dulu, sorry, kalau dulu kan masker hanya dibutuhkan oleh pengendara motor saja atau orang yang dengan penuh kesadaran diri bahwa dia sedang batuk pilek akan menggunakan masker. Tapi kalau sekarang diwajibkan semuanya menggunakan masker, baik itu dia sehat maupun dia sakit, maupun dia mau ke kantor, maupun dia di rumah, maupun dia mau ke pasar, dia mau hangout, dia mau apalah dugem dan segala macamnya, atau mungkin mau berkumpul-kumpul saja dengan temannya, tetap harus menggunakan budaya masker. Memang akan menjadi bagi perempuan ya, seperti kita perempuan ini, kayaknya kalau pakai masker, aduh gue nggak kelihatan dong lipstiknya, ya ampun, padahal gue udah dandan cantik-cantik, ya kan ya, udah makeup full, tetapi ternyata harus pakai masker, ya kan? Itu kayaknya untuk karena saya bicara, saya
sebagai perempuan. Jadi kalau saya udah dandan, terus kemudian saya harus ketemu dengan orang, tapi saya harus menggunakan masker, kayaknya aduh gimana ya, sedangkan gue adalah bagian terseksi mulut misalnya gitu. Bener nggak sih? Jadi akhirnya, tapi ya perempuan yang pakai masker kadang suka bikin laki-laki penasaran gitu. ya, setuju. Kalau itu setuju. Iya, itu setuju. Itu artinya perilaku yang akhirnya menimbulkan rasa semakin pengen tahu, betul ya? Iya kan? Jadi kita sebagai perempuan akhirnya menggunakan hal itu. Kayaknya gue juga harus harus jual-jual mahal dikit lah ya, walaupun makeup pakai lipstick, tapi ya dengan menggunakan masker ya kan, tetap harus menggunakan masker seperti itu. Jadi sebenarnya peran masker ini sangat penting ya dok ya di perilaku sanitasi tadi ya. Oke. Tapi karena itu boleh saya jelaskan sedikit Ira, kenapa masker itu sangat penting. Jadi pada saat kita berbicara seperti ini, kita ketahui bahwa penularan virus corona itu kan melalui droplet ya. Artinya melalui cairan yang keluar dari mulut kita ataupun dari hidung kita pada saat kita berbicara. Tidak ada yang menjamin bahwa pada saat kita berbicara kita tidak mengeluarkan droplet. Pasti akan ada yang mengeluarkan droplet. Sehingga kalau kita menggunakan masker itu adalah salah satu proteksi diri kita terhadap diri kita sendiri dan kepada rekan bicara kita untuk tidak sama-sama menularkan droplet tersebut. Karena semakin ke arah sini dengan perkembangan COVID ini kita perhatikan bahwa memang orang-orang yang dengan tanpa gejala itu sudah mulai muncul lebih banyak. Artinya bahwa kayaknya orangnya sehat, kayaknya orangnya tidak memiliki gejala apapun. Tapi ternyata, ya betul, ternyata pada waktu dia mungkin dengan kesadarannya sendiri gitu ya untuk mencoba melakukan tes diagnostik pasti seperti PCR atau swab, ternyata positif. Artinya bahwa di dalam dropletnya dia itu ada. Nah kalau seandainya tadi dia mungkin dengan tidak kesadaran sendiri mengecek, dia tidak tahu, dan orang sekeliling tidak tahu, dia ngobrol dengan kita, kemudian droplet itu keluar dari mulutnya dan menyentuh barang-barang. Droplet itu lebih kurang sampai 1-2 meter itu bisa, jadi virus itu bisa loncat. Dan virus itu bisa bertahan dalam waktu yang cukup lama. Dan kemudian ada orang yang menyentuh barang yang tadi dropletnya tersentuh, orang itu juga harusnya terkena. Dan kemudian kalau dia ngobrolnya terlalu dekat, muncrat gitu seperti itu ya, dia nggak pakai masker juga, akhirnya dia pun juga kena. Seperti itu. Jadi makanya penting banget itu kita menutup area mulut dan hidung. Jadi kalau pakai masker, jangan seperti kayak Ira. Seperti ditaruh di dagu untuk supaya terlihat dagu Ira lebih runcing lagi gitu kan. Tetapi harus menutupi hidung dan mulut. Jadi bukan pakai masker itu bukan hanya mulut saja. Terkadang orang kita lihat ya, memakai masker hanya mulutnya saja, hidungnya tetap terbuka. Enggak. Kalau pakai masker, ya betul, full semuanya sampai dengan ke hidung-hidungnya. Betul. Ngomongin masker sendiri ini dok, kan ada beberapa tipe. Salah satu apalagi masker yang berbahan kain dan pensil. Gitu. Nah itu untuk masker seperti itu gimana dok? Direkomendasiin atau enggak dok? Masker ini memang fungsinya banyak ya. Kalau dari petugas kesehatan, kami biasanya menggunakan masker yang seperti contoh Ira pakai itu. Ya, itu adalah salah satu jenis masker yang sifatnya masker bedah. Di mana biasanya kita pakai untuk para dokter yang melakukan pembedahan dengan harapan pada saat beliau melakukan tindakan maka tidak ada droplet yang keluar dari mulutnya. Tetapi di era sekarang ini corona juga tidak memilih dalam artian wah kalau dia pakainya masker yang bedah, gue nggak mau nempel sama dia, nggak milih karena dia nggak tahu ya kan, nggak tahu jenis masker, mau itu masker bedah kek, mau itu masker bahan kain kek, atau sekarang ada lagi contoh masker yang ada mutek-muteknya, betul ya? Terus kemudian yang ada, terus kemudian yang bahannya udah kayak bahan brokat. Terus sekarang juga kalau yang berjilbab, oh my god, jilbab, baju, masker, sepatu, kaos kaki semuanya sama.
Ya. jadi intinya dari WHO dan Kemenkes juga sudah melakukan hal penelitian seperti itu. Artinya bahan masker apapun silahkan dipergunakan karena sifatnya adalah memproteksi. Jadi masker kain pun juga bisa memproteksi supaya droplet itu tidak langsung menyentuh rekan sebicaranya seperti itu. Jadi buat pertanyaan Gary, silahkan saja Ger. Kalau mau masker bedah, gampang, misalnya mudah didapat, mau dipakai silahkan. Tetapi kalaupun tidak, jangan dipermasalahkan dengan mencari-cari alasan, gue kan nggak ada masker bedah. Kalau masih gini mah harganya murah cuma 15.000. Ntar yang ada corona juga tetap mau sama gue. Gak mungkin. Karena corona nggak ngenalin tuh masker bedah, atau itu masker kain, atau itu masker mute, atau itu masker yang namanya dari brokat. Intinya masker penutup hidung dan mulut. Oke, ya itu yang pakai masker aja virusnya nggak pilih-pilih Pak Giri ya, apalagi yang nggak pakai masker. Nah, betul banget. Apalagi yang nggak pakai masker, itu menjadi syarat empuk untuk si virus. Untuk si virus. Tapi sebenarnya memakai masker ini bukan hanya untuk supaya tidak tertular ya dok, tapi untuk tidak juga menularkan. Iya, betul. Itu tadi kembali sanitasi adalah perilaku yang disengaja. Betul. Jadi kalau kita sudah berperilaku bahwa saya tidak mau diri saya menyebabkan orang lain sakit. Jadi otomatis maka semua sanitasi, baik itu mencuci tangan, baik itu menggunakan masker, baik itu menghindari kerumunan atau menjaga jarak, maka otomatis itu adalah perilaku saya. Karena saya tidak ingin orang lain terkena, dan saya pun juga tidak ingin orang lain menularkan ke saya. Seperti itu. Ini penting banget ya. Untuk teman-teman yang baru join ya, selamat datang ya. Saya ingatin lagi kalau kali ini kita lagi membahas apa Pak Giri? Sanitasi efektif. Nah, jadi sanitasi yang benar-benar bekerja dengan baik. Jadi teman-teman sekarang kan cuci tangan asal cuci tangan aja, bahkan cuma sehari paling cuma sekali cuci tangannya. Nah, dari tadi dokter sudah menjelaskan bahwa cuci tangan itu sesering mungkin setiap kali teman-teman habis mengenai suatu objek ya Pak Giri ya. Salaman juga termasuk. Salaman juga termasuk. Tadi salah satu tipsnya adalah membawa hand sanitizer. Tadi dokter sempat sebut di kantong sekarang udah nggak cuma kartu-kartu aja nih. Pak Giri kan suka di kantong foto istrinya ya Pak ya. Istri apa bukan Pak? Foto ya. Sekarang nggak cuma itu, tapi ada juga hand sanitizer dan harus pakai masker. Maskernya mau yang kain boleh, yang face shield boleh, yang penting pakai karena virus nggak bisa pilih-pilih. Dan tadi juga ada dokter pesan ya, semakin jauh semakin peduli. Jadi teman-teman nggak boleh tersinggung ya kalau ada orang yang ngomongin secara jauh, mungkin mereka sedang menjaga supaya tidak terpapar virus. Gitu ya. Untuk teman-teman yang mau bertanya silakan aja di kolom komen. Nanti di akhir sesi akan kita bacain ya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih dok. Masih belum bosan kan ya dok ya? Oh enggak. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kira-kira untuk menghadapi pandemi kayak gini, takut itu perlu nggak dok? Apa? Takut nggak? Oke. Kalau saya pendapat saya secara pribadi ya, kita tidak perlu yang namanya punya rasa takut. Tapi yang kita perlu adalah peduli, aware. Kalau takut menurut saya tidak perlu. Karena takut juga akhirnya mempengaruhi sistem imun tubuh, yang akhirnya malah membuat tubuh kita malah bertambah drop. Tapi kalau kita aware dan peduli itu harus. Jadi takut, peduli, aware itu menjadi sesuatu yang sangat berbeda, sangat jauh menurut saya. Jadi kalau misalnya tadi seperti Gary bilang, salaman juga nggak boleh. Kalau dulu kalau orang nggak mau salaman, pasti kita sebagai orang langsung ngomong, sombong banget sih lo, nggak mau salaman sama gue, siapa lo, gitu kan ya. Ya kan? Kalau sekarang justru kemanapun kita, bertemu dengan siapapun kita, orang tidak akan mau malah bersalaman, pasti minimal seperti ini, ya kan? Seperti itu. Jadi kalau misalnya tadi dibilang bahwa takut, bukan karena saya takut terhadap Gary, bukan saya takut kepada Ira, bukan saya takut kepada pasien saya atau klien saya sehingga saya tidak mau salaman, justru karena saya aware, karena saya peduli, karena saya tahu
bahwa saya dalam era yang memang tatanannya sudah berubah. Jadi bukan karena saya takut, saya takut, gue gak mau ya salaman sama lo, gue gak mau deket-deket sama lo, karena gue takut lo bawa corona, ntar lo kenal aja sama gue. Nah, bukan karena takut, tapi karena ya yuk kita sama-sama yuk, karena apa yang kamu bawa, apa yang saya bawa, tidak pernah tahu, kecuali kita pada saat itu sudah melakukan tes diagnostik pasti yang namanya PCR tadi. Tetapi PCR tidak menjamin apapun saat ini, selama kita tidak melakukan perilaku yang baik dan tantangan saat ini adalah new normal, maka sekarang swab kita normal, 3 hari 4 hari kemudian karena kita merasa, wow, gue bebas corona loh, gue nggak ada corona loh, gue corona mah nggak suka sama gue, terus kemudian gue kenalan sama Ira salaman, gue sama Ira deket-deketan, gue cewek cantik ketemu sama Gary cowok ganteng deket-deketan, aduh kayaknya kalau nggak nempel nggak makin enak. Kita lihat 14 hari kemudian bisa saja terserang virus corona, seperti itu. Jadi menurut saya bukan takut ya, tapi lebih kepada aware dan lebih kepada peduli. Oke, aware ya. Ya, aware dan peduli. Kalau jadi tadi balik lagi ya, kalau sanitasi itu sudah dijadikan perilaku, bukan sudah dijadikan, memang harusnya perilaku ya dok ya. Ya, nah, betul. Kalau perilaku nggak akan ada tuh perilaku yang tadi mau deket-deket atau lupa pakai masker, karena sanitasi adalah sebuah perilaku atau behavior ya, teman-teman harus ingat. Ya. Kalau sanitasi kata dokter Selvi itu adalah sebuah perilaku, jadi harus dilakukan. Ya, dilakukan dari diri sendiri. Dilakukan dari diri Betul. sendiri. Dilakukan dari diri sendiri. Oke, satu lagi nih dok. Tadi dokter sempat sebut masalah rapid test sama swab test. Sekarang kan kemana-mana harus rapid test ya dok ya? Ya. Harus kemana-mana tuh kayaknya protokol apalagi untuk kru-krunya Alpha Max saya yang mau datang ke kantor atau mau beraktivitas, Ya. kita kan selalu bilang harus rapid test dulu. Menurut dokter penting nggak dok? Oke. Rapid test itu adalah salah satu media atau alat kesehatan yang digunakan untuk screening. Mengingat gejala yang ditimbulkan ataupun orang yang mungkin terinfeksi virus tetapi dia tidak menimbulkan gejala, seperti kayak model batuk, pilek, demam, sakit tenggorokan, seperti itu ya. Maka yang namanya screening harus tetap dilakukan. Karena apa? Karena pengobatan pencegahan secara efektif saat ini belum ditemukan, yaitu vaksin. Karena vaksin memang sedang dalam proses pengembangan dan penelitian dari para ahli yang sampai saat ini belum ada satupun produk yang diakui dan kemudian dia dapat dipergunakan untuk pencegahan terhadap virus corona seperti itu. Jadi rapid itu adalah salah satu media pencegahan untuk men-screening awal pada petugas ataupun misalnya kayak model kru Alpha Max Saksai untuk mendeteksi awal apakah sebenarnya di dalam tubuhnya dia itu terinfeksi virus atau tidak. Jadi kalau pertanyaan tadi Ira mengatakan haruskah dok rapid, sejauh mana kebutuhannya? Kalau dia kebutuhannya itu adalah orang baru, yang baru dikenal, yang mungkin pendatang, yang baru datang, seperti itu ya. Untuk kita melakukan screening itu harus. Karena kita tidak tahu orang ini akan bawa apa, gitu. Rapid dan swab ada satu metode yang berbeda. Kalau rapid adalah sifatnya screening, baik itu ada antibodi maupun antigen yang terdeteksi dari tubuh kita setelah bereaksi dengan virus. Tetapi kalau swab atau PCR itu adalah metode diagnostik pasti untuk menentukan apakah tadi antigen antibodi yang terbentuk oleh tubuh kita itu adalah virus corona atau bukan. Gitu. Jadi kalau sifatnya screening, rapid, tapi untuk diagnostik pasti menggunakan PCR. Baik, terima kasih. Dok, satu lagi terakhir dok, saran dari dokter Selvi nih, ya di tengah-tengah pandemi ini untuk tetap menjaga sanitasi kita, gimana nih dok saran terakhir itu? Sarannya sama seperti yang pembahasan kita dari awal tadi, tetap berperilaku yang disengaja. Artinya kita mulai menjadikan budaya new normal ini menjadi budaya adaptasi, menjadi budaya di mana kita harus berupaya dan memaksimalkan diri untuk mencoba kawin.
ya kan, kawin dengan virus, beradaptasi, mencoba bersahabat dengan virus, dalam artian tidak perlu takut dengan dia, tetapi aware dan peduli, jangan sampai dia menyentuh kita, seperti itu. Nah, tatanan baru ini yang memang sekarang sedang digalakkan oleh WHO dan Kementerian Kesehatan, ini yang sama-sama harus kita harus kita jadikan budaya, karena kalau hanya sifatnya semacam prosedur, semacam aturan, maka itu akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Artinya gini, kantor membuat peraturan, harus begini-begini, tetapi perilaku manusianya tidak berubah, maka itu hanya sekedar prosedur, itu hanya sekedar aturan, itu hanya sekedar semacam woro-woro dari perusahaan supaya mengikuti zaman now, protokol kesehatan, tetapi perilaku manusianya tidak disentuh dalam hal ini. Makanya seperti tadi yang Gary sampaikan, bahwa yang paling penting adalah perilaku mulai dari diri kita sendiri. Kalau dari kita sendiri sudah mulai merasa bahwa tatanan baru ini jangan jadikan sesuatu yang melambat, jangan jadikan sesuatu yang menghambat. Kenapa saya harus pakai masker, kenapa saya harus mencuci tangan, kenapa saya harus selalu membawa hand sanitizer, kenapa saya tidak boleh berdekatan dengan orang, kenapa saya tidak boleh bersalaman, kenapa saya tidak boleh harus mengikuti kerumunan orang itu. Tapi kalau kita peduli bahwa virus ini masih ada, virus ini masih berterbangan, virus ini belum ditemukan vaksinnya, insya Allah kita tetap bisa kawin, dalam arti. Oke, itu tadi ya saran dari Dokter Selvi ya. Pokoknya intinya harus dijadikan budaya, jangan cuma prosedur. Iya, dan harus dimulai dari diri sendiri. Karena kalau cuma dijadikan prosedur, takutnya kalian males ngelakuinnya ya. Tapi kata Dokter Selvi harus dijadikan budaya. Oke, teman-teman, kita akan masuk ke Q&A. Oke, kita akan pilih beberapa pertanyaan pagi ini. Boleh? Oke, jadi kita akan pilih beberapa pertanyaan dari teman-teman yang bisa langsung dijawab eksklusif sama Dokter Selvi. Dokter Selvi ini banyak spesial loh. Wow, salam buat banyak banget ya. Kita upload banyak yang join main dong ke Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta. Nggak perlu takut ke Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta karena kami 100% menerapkan protokol kesehatan. Oke, mantap banget ya. Langsung. Oke, ada pertanyaan apa ini? Nah, jadi ini ada pertanyaan loh dari teman-teman yang sudah gabung. Apa hubungannya perilaku sanitasi dengan adat istiadat atau moral? Perilaku sanitasi. Apa hubungannya perilaku sanitasi dengan adat istiadat atau moral? Oke. Pertanyaannya, itu boleh tahu Gary dari sahabat siapa itu yang bertanya? Mungkin saya bisa say hello gitu, maksudnya apa? Kebetulan nggak catat. Nggak apa-apa. Ini pertanyaannya berat banget ya. Pertanyaannya berat banget karena hubungan antara sanitasi perilaku dengan adat istiadat. Oke, kalau perilaku itu berbeda, menurut pendapat saya pribadi ya, perilaku itu berbeda dengan adat istiadat ya. Kalau adat istiadat itu kan adalah norma atau budaya atau aturan yang memang sudah ada dari masa ke masa. Misalnya adat istiadat orang misalnya adat istiadat orang Minang, kita tahu seperti itu. Kemudian adat istiadat orang Betawi begini. Tetapi kalau perilaku itu adalah sesuatu yang mengikuti aturan yang saat ini untuk kebaikan kita bersama, gitu, untuk menjaga kesehatan kita bersama. Jadi kalau adat istiadat sifatnya memang dari turun temurun, dulunya memang itu sudah ada, dan itu tidak bertabrakan dengan perilaku. Tetapi perilaku bisa saja berubah mengikuti zaman. Seperti tadi saya sampaikan bahwa dulu kita perilakunya tidak mencuci tangan setiap kemanapun. Dulu perilakunya kalau ketemu orang salaman. Dulu perilakunya adalah duduk berdekatan seperti itu, makan di restoran, hahaha, kumpul kongko bareng dengan teman-teman, sesuatu banget gitu kan. Tapi kalau sekarang ini tidak.
Yang tadinya perilaku mencuci tangan tidak menjadikan sesuatu yang harus, tapi saat ini harus. Dulu perilaku bahwa yang namanya norma atau adat, orang mengatakan kalau salaman itu adalah sesuatu yang lebih lebih menghargai, kemudian lebih kekeluargaan, lebih sopan gitu ya. Tapi sekarang itu menjadi perilaku yang berbeda, karena justru dengan salaman, dengan kontak fisik, untuk era saat ini malah menjadikan sesuatu yang berbahaya untuk kita semua. Jadi menurut saya perilaku adalah sifat kita untuk beradaptasi dengan suatu perubahan yang niatnya adalah untuk mencapai kebaikan bersama, niatnya untuk menjaga kesehatan, apalagi sekarang di masa virus corona gitu. Oke, ya jadi perilaku sama adat istiadat justru tidak bertabrakan karena beda sekali ya dok ya? Iya, betul. Oke, pertanyaan selanjutnya begini. Ada yang kedua nih dok, dari Rizal Andiansa, kita udahan awalnya. Rizal Andiansa, oke. Oke. Beliau bertanya apa saja protokol kesehatan yang wajib dilaksanakan jika nanti sudah berpur. Sudah apa? Sudah di kapal. Oh, sudah di kapal, oke. Kapal dengan lingkungan kerja bukan merupakan suatu yang berbeda, tempat yang berbeda. Artinya begini, di kapal kita juga akan bertemu dengan orang banyak. Di kapal juga ada fasilitas restoran, di kapal juga ada fasilitas kantor, di kapal juga ada fasilitas untuk istirahat, seperti itu. Jadi protokol kesehatan yang biasa kita kerjakan di kantor, yang harus, dan bukan hanya di kantor saja, maksudnya yang sudah biasa kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari, itu harus dibawa ke kapal. Artinya di kapal pun bukan kemudian kita tidak usah menggunakan masker. Di kapal tetap harus menggunakan masker, dan saya yakin pasti prosedur di kapal pun mungkin akan seperti itu, bahwa semua awak kapal, baik itu dia adalah pelanggan, pengguna jasa, ataupun kita sebagai krunya di sana, tetap harus menggunakan masker. Terus yang kedua, budaya mencuci tangan. Di kapal saya nggak kemana-mana, orang ketemunya laut kok, orang ketemunya cuma itu lagi, jadi gue nggak perlu cuci tangan. Tetap, setiap menyentuh objek apapun, tetap harus mencuci tangan. Terus kemudian kalau di kapal, nggak apa-apa lah kita makannya di restoran, duduk-duduk deket-deketan, tidak perlu berjarak seperti itu. Justru harus tetap dilakukan juga. Karena ya sama-sama kita tidak tahu di kapal adalah orang-orang yang asik, walaupun mungkin untuk kru kapal Maksasai, alhamdulillah insya Allah kalau mereka akan diberangkatkan, mereka adalah orang-orang yang terbebas dari corona karena sudah melakukan pemeriksaan diagnostik swab PCR sebelum mereka diberangkatkan. Tetapi apakah orang lain di luar kru Alpha Maksasai terjamin dan sudah melakukan hal tersebut? Kan kita tidak tahu. Jadi kembali pada perilaku, kembali pada diri kita sendiri. Jadi apa yang sudah menjadi budaya yang mungkin para kru kapal sudah lakukan selama di darat, bawalah itu menjadi suatu perilaku di kapal selama memang prosedur-prosedur tersebut tidak bertabrakan dengan ketentuan di kapal itu sendiri. Oke, ya jadi intinya dimanapun berada, protokolnya harus tetap dijalankan ya dok ya? Betul, harus tetap dijalankan. Harus tetap dijalankan. Oke. Ada pertanyaan lagi? Dok, kita lanjut pertanyaan selanjutnya dok ya. Nah, dari Miss Adina, beliau bertanya apakah protokol pemerintah jika seseorang dinyatakan positif di perusahaan, restoran atau sekolah? Oke, positif artiannya ini positif apa dulu? Karena kalau bicara dia positifnya positif virus corona, betul, berarti dia sudah terdeteksi dengan menggunakan pemeriksaan diagnostik PCR. Kalau dia menggunakan diagnostik PCR, artinya kalimatnya positif adalah positif virus corona. Nah, kalau dia positif virus corona, ternyata dia ditemukannya di restoran, seperti itu? Ya, di perusahaan, restoran atau sekolah. Oh, di perusahaan, oke. Kalau di perusahaan ternyata salah satu karyawan terdeteksi virus corona setelah dilakukan pemeriksaan PCR, maka si karyawan tadi yang terdeteksi harus diisolasi di rumah. Nah, setiap wilayah itu mempunyai prosedur yang berbeda-beda ya. Kalau kita di wilayah Jakarta ini, setiap yang terinfeksi dan terdeteksi, terkonfirmasi COVID positif, maka dari pihak suku dinas kesehatan akan men-tracking melalui puskesmas terdekat
untuk memberikan arahan dan petunjuk dengan menanyakan bagaimana klinis si objek yang sudah terinfeksi ini untuk dia tetap isolasi mandiri di rumah saja tanpa kontak dengan siapapun di rumah, atau harus dibawa untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut di rumah sakit karantina seperti kalau wilayah Jakarta ini dikenal dengan rumah sakit Wisma Atlet atau rumah sakit rujukan corona seperti itu. Dan beberapa yang dari pengalaman kami di sini, orang-orang yang terdeteksi terkonfirmasi virus corona tidak semuanya harus dibawa ke rumah sakit. Selama dia bisa menjamin mengisolasi diri di satu lingkungan di mana dia tidak berkontak dengan siapapun di tempat itu, maka cukup diisolasi di rumah saja. Sehingga nanti tim kesehatan dari puskesmas yang akan memfollow up terus. Dan kalau kami di sini, kami ada yang namanya tim COVID, di mana tim pemantau ini akan terus menelpon si peserta yang terkonfirmasi positif terkait dengan bagaimana keluhannya. Dengan begitu kami akan memantau perkembangannya, apakah klinisnya semakin membaik atau semakin memburuk. Sehingga pada saat 14 hari setelah dia terisolasi, kita akan lakukan swab ulang kembali. Setelah pemeriksaan swab berturut-turut 2 kali negatif, maka si pasien dapat dinyatakan bahwa dia bebas corona dan bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya dengan tetap protokol kesehatan, seperti itu. Baik, ya, jadi kalau sudah terkonfirmasi positif harus bisa isolasi, nggak harus ke rumah sakit tapi bisa isolasi mandiri, asal make sure nggak ada kontak dengan orang lain ya dok ya. Ada lagi pertanyaan dok, tapi ini sudah dokter jawab. Jadi benarkah kita tidak boleh memakai masker di bawah dagu seperti yang Aira lakukan? Jadi dokter sudah bilang sendiri kalau memakai masker adalah dengan menutup hidung dan mulut ya dok ya? Ya. Seperti itu ya? Betul. Seperti Gary, coba Ira praktekkan cara menggunakan masker yang benar. Gary juga menggunakan masker. Jadi benar-benar menutupi hidung dan mulut. Jadi masker ini bukan alat atau media untuk gaya-gayaan ya. Walaupun nanti bisa menggunakan masker yang dari bahan brokat, mute-mute atau Louis Vuitton atau apalah itu ya, kalau sekarang terkenalnya gitu ya, cetak masker baru itu bukan alat untuk gaya-gayaan, tetapi itu adalah alat proteksi diri, sehingga yang paling penting adalah bagaimana cara memakainya, bukan dari kain atau masker bedah atau masker mute atau, tapi bagaimana cara memakainya baik dan gitu. Seperti yang sekarang praktekkan. Oke, ya, jadi yang benar tuh seperti ini guys, ya nggak boleh nih di bawah dagu tuh nggak boleh. Atau cuma nutupin mulut doang gitu nggak boleh. Hidungnya lewat mancung ya, jadi nggak bisa pakai masker. Oke, ada lagi apa Giri? Ini terakhir atau bagaimana? Satu pertanyaan terakhir? Oke, masih 2 lagi lah ya, 2 lagi. Ada yang bertanya dok, apakah orang yang sudah dinyatakan sembuh dari COVID, di dalam dirinya sudah tidak terdapat virus corona lagi? Oke. Orang yang sudah dinyatakan sembuh dalam artian swabnya negatif ya, di dalam tubuhnya dia tidak ada virus corona, tetapi di dalam tubuhnya sudah terbentuk antibodi terhadap virus tersebut. Jadi kalau dikatakan bahwa dia diisolasi karena corona, jangan, nggak boleh dekat karena dia kepada corona, karena itu pasti masih ada. Insya Allah tidak, karena seseorang yang sudah dinyatakan negatif dengan swab kali berturut-turut konfirmasi virus tidak ada, insya Allah bahwa dia tidak membawa virus tersebut. Tetapi tidak jamin bahwa orang yang sudah terinfeksi virus maka dia akan terbebas 100%, tidak akan terinfeksi lagi virus corona. Artinya kemungkinan untuk terinfeksi kembali itu masih ada. Jadi ada kemungkinan bisa terpapar kembali ya dok ya? Betul. Oke. Pertanyaan lagi? Jadi yang selanjutnya ini agak unik karena memang sering kita lihat dok, bagaimana jika sudah menggunakan face shield, apakah tetap harus menggunakan masker atau tidak? Ada
stresnya tinggi sekali. Tatanan new normal yang di launching oleh WHO dan Kemenkes tidak menyebutkan bahwa new normal masuk salah satunya adalah face shield, justru masker, ya kan? Orang yang menggunakan masker dan menggunakan face shield itu tidak masalah selama dilihat dari ruang lingkup pekerjaannya. Tetapi kalau orang menggunakan face shield dan kemudian dia tidak menggunakan masker, potensi untuk dia tetap terinfeksi itu tinggi. Karena face shield hanya menutupi bagian saja. Sedangkan virus ini itu virus yang benar-benar cantik seperti bentuk kota gitu. Dia bisa lewat samping, dia bisa lewat atas, gitu. Jadi face shield saja tanpa menggunakan masker, maka tetap, dan orang hanya menggunakan tanpa menggunakan masker, kalau dia adalah orang yang mudik, maka dia akan menjadi sumber penularan. Karena pada saat bicara, droplet itu akan tetap ya loncat dari mulutnya. Pasti, karena pasti hanya sebatas mengcover muka saja, tapi pada saat dia akan jatuh ke benda-benda dari sekitarnya. Tapi kalau kita menggunakan masker, droplet itu kan hanya tertutup pada kita. Cara pemakaian yang benar adalah menutupi dagu sampai dengan hidung. Ya, tapi kalau face shield kita lihat mana ada yang bentuknya menutupi ini terus nutupin lagi, nggak ada ya. Pasti kan face shield cuma di sini doang. Atau kalau ada face shield sekarang sini doang, gitu ya. Gitu. Jadi tetap droplet kita bisa bisa keluar dengan kuasa dari permukaan mulutnya dia dan bisa menginfeksi sekitarnya seperti itu. Jadi yang paling utama adalah masker. Tetapi kalau ditambah jauh lebih aman lagi seperti itu. Jauh lebih aman lagi. Tapi sebenarnya satu masker aja cukup ya dok ya. Kalau kalian mau pakai face shield lagi nggak apa-apa. Face shield juga satu aja guys. Kalau face shieldnya berlembar-lembar susah. Iya, maksudnya berlembar-lembar. Jadi kalau kita terlalu lama pakai, ya, walaupun dia berembun ya. Jadi benar. Tidak terlalu nyaman dipakai untuk dalam jangka waktu. Betul. Ya intinya kalian kalau bisa pakai masker, bukan kalau bisa harus pakai masker setiap hari karena tadi dokternya sudah mention ya kalau coronanya nggak pilih-pilih masker, mau masker kain, masker face shield, masker yang ada manik-maniknya, ya, gambarnya juga. Iya, ya tidak pilih-pilih masker. Oke, ya. Dokter Selvi, terima kasih sekali ya dengan semua penjelasannya cukup clear ya. Kalau kita bahas lagi conclusionnya, kita bahas lagi kesimpulannya. Jadi essential tipsnya dari Dokter Selvi adalah selalu cuci tangan dalam sehari setiap kali kalian habis menyentuh objek. Nah, terus apa lagi Pak? Nah, kemudian adalah menggunakan masker. Oke. Dan harus bawa hand sanitizer kemanapun kalian pergi. Jadi hand sanitizer udah essential banget, udah penting banget. Dan teman-teman diingatkan sekali lagi bahwa sanitasi adalah perilaku. Ya, jadi bukan protokol pemerintah ya, tapi memang perilaku yang harus kalian lakukan. Perilakunya apa ya? Tadi cuci tangan, hand sanitizer, terus pakai masker, jaga jarak, semakin jauh semakin peduli. Jadi kalau sekarang kalau peduli harus jauh-jauh. Ya. Jadi kalau misalnya ke rumah sakit jangan takut ya dok ya katanya ya dok, karena tenaga medis di sana sudah tahu protokol kesehatannya. Dan ingatkan sekali lagi RS Pelabuhan bisa dipesan online ya dok ya? Bisa. Kita bisa dipesan online. Kemudian bisa layanan telemedicine, terus kemudian kita juga bisa mengunjungi ke rumah dan sahabat semuanya kalau memang masih takut. Tetapi saya bisa katakan bahwa tidak perlu takut untuk ke Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta karena kami menerapkan protokol kesehatan untuk para pelanggan dan untuk para pekerja di rumah sakit. Oke. Ya maaf ya, handphonenya agak pusing kayaknya dok ya. Oke ya teman-teman, jadi untuk teman-teman yang mau tahu lebih lanjut tentang sanitation, itu bisa kemana? Nanti akan ada informasi jenis program dari kita. Nanti kita akan share linknya sama nama Instagramnya
infonya di postingan Alfa Masa Saya ya. Atau teman-teman bisa langsung search di @mika Indonesia. Gitu ya. Jadi di Mika itu ada program untuk effective sanitation. Oke, bisa langsung cek Instagramnya atau sebentar lagi akan kita post. Oke, dokter terima kasih sekali lagi. Semoga selalu sehat, sukses terus ya dokter ya. Nanti main-main ke kantor kami ya. Oke, dokter. Eri, Bu Citra, Pak Kamu. Untuk bye dok. Oke, semoga kita ketemu lagi ya dok ya. Bye. Oke. Bye dok. Oke, teman-teman semuanya terima kasih sudah join di Instagramnya Alfa Mafaisai. Jangan lupa untuk apply atau lihat-lihat vacancy yang terbaru atau mau tahu tentang vacancy yang ada, boleh langsung ke www.alfamafaisai.com. Oke, sedikit informasi kita ada urgent vacancy buat bulk carrier sama DNA engine. Kalau mau tahu vacancy-nya apa aja, boleh lihat di feed kita ya Pak Giri ya. Iya, atau teman-teman bisa langsung WhatsApp juga. Oke, jadi jangan lupa follow juga Instagram kita dan kita juga ada Facebook. Silahkan kalau mau bertanya boleh ke WhatsApp langsung atau ke DM ya. Oke, teman-teman, segitu dulu dari kita ya. Kami mohon undur diri dan sampai jumpa lagi. Bye.